Jangan terus bergerak, Felicia. Kamu bisa membangunkan adikku. Seketika Felicia yang berusaha berontak, dia menjadi terdiam. Wanita itu menelan salipan mendengar kata adik yang Glenn maksud. Felicia memang lupa lagi dengan senjatanya Glenn, atau mungkin karena dia belum sempat melihatnya. Tapi tetap saja dia udah merasakannya ketika benda tumpul itu bergerak dan mengoyak pusat intinya. Katakan sejujurnya padaku, Felicia, bagian mana yang tidak bisa kamu lupakan dan selalu terbayang-bayang olehmu? Glenn semakin mendekatkan wajah mereka sehingga dia bisa mencium wangi nafas wanita itu. Rasanya benar-benar ingin mengulanginya lagi. Tak ada satupun yang aku ingat. Jadi lebih baik kamu pergi sekarang ini juga. Jangan ganggu hidup aku lagi. Felicia ingin pria itu segera enyah dari hadapannya. Benarkah? Apa aku harus mengingatkannya? Glenn sangat senang melihat Felicia nampak salah tingkah seperti itu. Setidaknya wanita angkuh itu memiliki sisi yang menggemaskan. Glenn membuka beberapa kancing kemeja biru yang dia kenakan, sehingga terlihat jelas sebuah mahakarya yang telah Felicia buat di dadanya Glenn. Bahkan kamu begitu agresif sampai aku sulit untuk menghilangkan semut tanda merah yang kamu buat ini. Felicia pura-pura tidak ingat. Aslinya dia sangat malu sekali. Tidak mungkin aku yang melakukannya. Lalu siapa yang melakukannya? Masa aku sendiri? Perkataan Felicia sangat terdengar lucu bagi Glenn. Mungkin saja wanita lain yang melakukannya. Aku tahu kamu pasti sering tidur dengan banyak wanita. Aku hanya melakukannya dengan ini pertamanya untukmu. Mata Felicia membulat mendengarnya. Apakah dia telah membuat seseorang pemuda menjadi mantan perjaka? Tapi wajahnya tidak meyakinkan. Glenn Fernando sangat pantas menjadi seorang Casanova. Kamu pasti bercanda. Sudah aku bilang, aku bukanlah pria murahan yang seperti kamu bayangkan. Felicia tidak tahu harus mempercayai perkataan Glenn atau tidak. Dia menarik nafas dalam-dalam. Aku ingin kamu lupakan tentang kejadian waktu itu. Anggap aja apa yang kita lakukan hanya one night stand. Felicia berkata seperti itu dengan gampangnya. Tapi Glenn menolak permintaan dari Felicia. Tidak bisa. Aku harus bertanggung jawab padamu. Aku sudah menanamkan benihku dengan begitu banyak padamu. Bisa saja kamu akan hamil anakku. Felicia menelan salipan mendengarnya. Dia harus terlihat tegas di depan Glenn. Tapi aku tidak ingin kamu bertanggung jawab padaku. Dan aku tidak akan menuntut pertanggungjawaban darimu. Karena itu kamu tidak perlu menemuiku lagi. Kalau begitu aku yang menuntut pertanggungjawaban darimu. Karena kamu, aku jadi tidak percaya lagi. Menikahlah denganku. Kalau tidak, aku akan melaporkanmu ke Komnas Laki-laki. Felicia menganga mendengarnya. Memang ada Komnas Laki-laki. Biasanya banyak sekali pria yang lepas dari tanggung jawab, hanya ingin enaknya saja, tapi tidak mau bertanggung jawab ketika pacarnya hamil. Baru kali ini ada seorang pria yang meminta pertanggungjawaban pada seorang wanita karena telah membuatnya tidak berjaga lagi. Seolah-olah Felicia telah melakukan pelecehan pada pria itu. Ayo kita bicarakan tentang masa depan kita, Felicia. Selain itu aku juga ingin membahas soal temu. Perkataan Glenn terhenti karena Felicia refleks menutup mulutnya. Glenn dengan tangannya begitu mendengar suara ketukang tuk tuk tuk. Felicia, terdengar suara Alvin di luar ruangannya. Glenn melepaskan tangan Felicia yang menutup mulutnya. Aku belum selesai bicara, Felicia. Jangan bicara. Felicia takut Alvin curiga bahwa dia sedang bersama pria lain di dalam ruangannya itu. Apalagi saat ini Glenn dalam kondisi kemejanya yang sedikit terbuka dengan memperlihatkan dada bidangnya dan Felicia yang tengah dicekal pinggangnya sehingga tak bisa melepaskan diri dari Glenn. Membuat wanita itu masih duduk di pangkuannya Glenn.
Kenapa? Malah bagus dia tahu tentang kita. Tok, tok, tok. Felicia, kamu sedang berbicara dengan siapa? Mengapa ruangannya harus dikunci? Tanya Alvin lagi. Dia terus mengetuk pintu ruangan tersebut. Aku bilang diam. Felicia ingin menutup mulutnya Glenn kembali dengan tangannya. Tapi Glenn menahan tangan Felicia. Percuma saja, tanganmu tidak akan bisa membuat aku berhenti bicara. Ada cara lain agar aku bisa diam? Bisik Glenn. Felicia mengerutkan keningnya. Maksudmu? Glenn tersenyum miring. Dengan ini, Glenn meraih tengkuk leher Felicia menggugurkan. Seketika bibir Felicia menempel sempurna pada bibir pria tampan itu. Mata Felicia membulat begitu merasakan bibir Glenn sedang memakuk bibir manisnya. Sebuah ciuman yang terasa sangat lembut, tapi cukup bisa merasakan tubuhnya kepanasan. Felicia tidak boleh terbuai dengan ciuman pria itu. Dia segera mencubit pinggang Glenn. Seketika, Glenn refleks melepaskannya. Glenn merintih dengan volume suara yang kecil. Dia menatap kesal pada wanita yang kini telah berhasil lepas darinya. Kemudian Glenn mengusap-ngusap pinggangnya yang terasa sakit. Felicia tidak berhenti di situ aja. Dia menginjak kakinya Glenn dengan sangat keras, membuat Glenn menggigit bibir bawahnya. Wanita ini benar-benar ganas. Glenn memegang kakinya yang terasa begitu sakit. Ini balasan untukmu karena kamu udah berani menciumku tanpa seizinku. Felicia berkata dengan nada pelan, karena dia takut terdengar oleh Alvin yang masih saja mengetuk pintu ruangannya. Tok, tok, tok. Felicia, Felicia. Alvin tidak henti memanggil nama calon istrinya itu. Wajah Glenn nampak memerah. Dia segera melepaskan sepatunya dan meniupi kakinya yang menjadi korban kekejaman wanita di hadapannya itu. Aku minta sekarang ini juga kamu. Felicia tidak meneruskan perkataannya. Begitu dia mendengar suara ayahnya membuat wanita tersebut sangat kaget. Dia memang paling segan kepada sang ayah. Hanya kepada sang ayah. Dia tidak berani melawan. Felicia, mengapa pintunya dikunci? Terdengar suara Arsen di luar ruangan sana. Astaga, ada apa-apa? Felicia terlihat panik sekali. Bagus, biar aku bisa bertemu dengan calon mertuaku. Ucap Glenn dengan santai, kemudian dia mengangkat kedua alisnya untuk menggoda Felicia. Aku akan membunuhmu terlebih dahulu jika kamu berani menemui papaku. Ancam Felicia dengan nada kesal. Felicia segera menarik tangan Glenn yang sedang memakai sepatunya kembali, membawa Glenn ke sana kemari. Dia tidak tahu harus menyembunyikan Glenn di mana. Sementara di sana hanya terdapat lemari khusus buku, kursi sofa, dan meja kerjanya. Manusia tidak akan masuk ke dalam lemari khusus buku tersebut. Ya ampun, aku harus menyembunyikan dia di mana? Glenn hanya tersenyum. Dia pasrah saja membiarkan Felicia yang sedang setengah berlari di area ruangan CEO tersebut. Wanita itu nampak frustasi, tidak tahu harus menyembunyikan Glenn di mana. Felicia melirik ke arah meja kebesarannya. Mungkin itulah satu-satunya tempat untuk menyembunyikan Glenn. Masa aku harus sembunyi di sini? Protes Glenn dengan suara pelan. Diamlah. Felicia memaksa Glenn untuk jongkok, menekan kepalanya, lalu menyuruhnya masuk ke dalam kolong meja. Sampai kening Glenn kejedot ujung meja. Beruntung Glenn bisa menahan rasa sakit itu. Dia hanya bisa mengusap-usap keningnya yang udah benjol. Wanita tidak berperasaan. Umpat Glenn dengan pelan begitu Felicia udah menjauh darinya. Wanita itu sedang berjalan ke arah pintu. Felicia segera memakai handset pada kedua telinganya. Dia pura-pura sedang menelpon seseorang. Kemudian dia membuka pintu. Thank you, Mr. Albert. You too. Goodbye. Ucap Felicia sambil membuka pintu. Kemudian dia pura-pura menutup panggilan telepon, membuka kedua headset yang terpasang di telinganya. Papa? Felicia tersenyum manis pada Arsen yang sedang berdiri bersama Alvin dan Robert. Rupanya mereka memilih membicarakan tentang rencana pernikahan di kantor.
karena tahu Felicia sangat sibuk sekali. Maaf, aku tadi ada telepon dari Mr. Albert, jadi tidak kedengaran. Ada yang mengetuk pintu, sambung Felicia. Alvin sangat bernapas lega. Rupanya dari tadi Felicia sedang berteleponan dengan seorang klien. Dia pikir Felicia sedang bersama seseorang di dalam sana. Pintar juga dia. Glenn memuji kecerdikan Felicia. Dia memilih pasrah saja untuk bersembunyi di bawah meja. Alvin segera memberikan paper bag kepada Felicia. Aku membawakan makanan untukmu, Felicia. Kamu pasti belum makan siang. Kalau di belakang ayahnya, Felicia selalu menolak pemberian dari Alvin. Karena saat ini Arsen sedang berada di sana, hingga Felicia terpaksa menerima makanan pemberian dari calon suaminya itu. Oh iya, terima kasih banyak, Alvin. Arsen terkekeh, kemudian dia menatap putrinya. Betapa beruntungnya kamu memiliki calon suami sebaik dan seperhatian Alvin, Felicia. Felicia hanya tersenyum tipis, tapi sayangnya dia belum bisa mencintai calon suaminya itu. Robert pun ikut bicara. Tentu saja putraku begitu tulus mencintai putrimu, Arsen. Glenn yang sedang bersembunyi di bawah meja tiba-tiba jantungnya seakan berhenti ketika dia mendengar suara itu. Tentu saja dia sangat tahu suara Robert, karena dia sering worak-wiri di televisi. Banyak yang meliput tentang kebaikannya itu dan sering melakukan wawancara. Robert, orang yang ingin membunuhnya ketika dia masih bayi, dan mungkin sekarang Robert telah mengira bahwa bayi itu telah mati. Robert sama sekali tidak sadar bahwa sang pewaris sesungguhnya telah datang kembali untuk berusaha membalas kejahatannya dan mencari tahu tentang jati dirinya yang sesungguhnya.